Akibat gempuran mobil listrik Tiongkok, laba Toyota, BMW turun drastis, Volkswagen tutup pabrik. Selamat datang kembali di channel Mobil China, sumber berita otomotif dan teknologi mobil listrik terlengkap. Kali ini, kami akan membahas tantangan besar yang tengah dihadapi produsen mobil berbahan bakar fosil dunia, khususnya Toyota, BMW, dan Volkswagen. Di tengah peralihan cepat menuju kendaraan listrik, EV, dan persaingan ketat dari produsen lokal di pasar Tiongkok, raksasa otomotif global ini mengalami penurunan laba dan pengurangan tenaga kerja secara signifikan. Toyota dan BMW melaporkan penurunan laba yang signifikan pada kuartal ketiga tahun ini akibat persaingan ketat dari produsen EV lokal seperti BYD dan Xiaomi. Laba Toyota untuk kuartal yang berakhir pada September tahun 2024 turun menjadi 573,7 miliar yen atau 3,7 miliar dolar. Jauh lebih rendah dari hampir 1,28 triliun yen atau 8,3 miliar dolar pada periode yang sama tahun lalu. Penjualan Toyota di Tiongkok menurun lebih dari 10% akibat kondisi pasar yang sulit dan persaingan harga dari produsen EV lokal. BMW menghadapi situasi serupa dengan penurunan laba sebelum pajak hampir 80% pada kuartal ketiga. Penurunan ini diperparah dengan penarikan lebih dari 1,5 juta kendaraan akibat masalah sistem pengereman yang semakin melemahkan posisinya. Pengiriman kendaraan BMW di Tiongkok juga menurun 30%. Menandakan berkurangnya minat konsumen terhadap kendaraan mewah konvensional di tengah gempuran merek EV lokal. Di Amerika Serikat dan Eropa, Volkswagen menghadapi tekanan berat dengan mengumumkan penutupan beberapa pabrik dan PHK ribuan karyawan di tengah upaya mengalihkan fokus ke pasar EV. Penutupan ini mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan memberikan dampak besar bagi komunitas sekitar. Meskipun Volkswagen telah menginvestasikan jutaan euro untuk mengembangkan lini kendaraan listriknya, realitas di lapangan tak sesuai harapan. Dengan surplus lebih dari 50.000 kendaraan yang tidak terjual dan menurunnya permintaan, Volkswagen kini berada di persimpangan antara mempertahankan profitabilitas atau terus beradaptasi dengan teknologi baru. Meningkatnya dominasi produsen EV Tiongkok. Produsen EV Tiongkok, khususnya BYD, semakin memperkuat posisinya sebagai ancaman serius bagi produsen otomotif konvensional. BYD memperluas pasar ke segmen premium dengan SUV mewah yang Wangwu 8 seharga $150.000, sementara Xiaomi juga mulai merambah pasar kendaraan mewah, menambah tekanan bagi merek mapan seperti Toyota dan BMW. Kendaraan listrik buatan Tiongkok yang modern, terjangkau, dan inovatif semakin diminati, sementara produsen mobil berbahan bakar fosil berjuang keras untuk tetap bertahan. Masa depan yang tidak pasti bagi produsen lama. Peralihan ke kendaraan listrik bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga pergulatan ekonomi dan sosial yang menimbulkan dampak signifikan pada pekerja di industri otomotif. Pemerintah di Eropa dan Amerika Serikat tengah mempertimbangkan program pelatihan ulang dan relokasi bagi pekerja yang terdampak. Namun langkah ini seringkali tidak cukup untuk mengimbangi dampak finansial dan psikologis dari perubahan besar ini. Dengan persaingan ketat di pasar global dan lokal, produsen mobil berbahan bakar fosil kini berada di persimpangan antara bertahan atau tertinggal oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah merek seperti Toyota, BMW, dan Volkswagen dapat menemukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab sosial. Atau akan mengalah pada dominasi produsen EV yang terus melaju pesat. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Namun demikian,
Banyak analisi di Amerika Serikat berpendapat bahwa terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan memberi harapan yang menggembirakan bagi industri otomotif berbasis sistem pembakaran internal di negara itu. Seperti dijanjikan Trump dalam kampanyenya, bahwa dirinya akan mengurangi atau bahkan menghapus beberapa standar emisi kendaraan di bawah Badan Perlindungan Lingkungan, EPA, serta menghapus insentif yang mendukung produksi dan adopsi EV. Seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi, IRA, yang disahkan oleh pemerintahan Biden pada 2022. Para pejabat industri otomotif mengatakan bahwa meskipun Trump sulit sepenuhnya mencabut IRA, ia bisa membatasi subsidi EV melalui perintah eksekutif atau kebijakan lain. Banyak yang memperkirakan Trump akan menargetkan kredit pajak konsumen federal yang saat ini memberikan potongan hingga $7.500 untuk pembelian EV, ketimbang memotong kredit produksi industri. David Rubenstein, salah satu pendiri The Carlyle Group, menyatakan bahwa IRA mungkin akan mengalami beberapa penyesuaian. Saya rasa IRA tidak akan hilang sepenuhnya. Beberapa analis Wall Street memprediksi produsen mobil tradisional seperti General Motors, GM, Ford, dan Stellantis akan menjadi pihak yang diuntungkan jika Trump kembali menjabat. Kami melihat Ford dan GM sebagai penerima manfaat utama dari pemerintahan Trump, ujar analis BofA Securities, John Murphy. GM sangat bergantung pada kredit pajak federal untuk mewujudkan visinya dalam bisnis EV yang menguntungkan. Sebaliknya, startup EV seperti Rivian dan Lucid Group kemungkinan akan mendapat keuntungan lebih banyak jika Partai Demokrat memimpin. Toyota, yang lebih lambat dalam mengembangkan kendaraan listrik penuh, mungkin juga mendapat keuntungan jika regulasi EV dikurangi. Produsen EV Tiongkok seperti BYD terus memperkuat posisinya sebagai saingan serius bagi produsen mobil konvensional, dengan berbagai model yang menarik pasar lokal dan internasional. Trump diharapkan memperbarui perlawanan terhadap California dan negara bagian lain yang menetapkan standar emisi kendaraan mereka sendiri, termasuk persyaratan penjualan EV. Aturan Advanced Clean Car 2 yang berlaku di California mengharuskan 35% kendaraan tahun 2026 yang diperkenalkan tahun depan adalah kendaraan nol emisi. Dengan target 100% kendaraan baru di California menjadi model nol emisi pada tahun 2035. Pejabat otomotif mengatakan, siapapun yang menjadi presiden, banyak produsen mobil akan mendorong agar mandat-mandat ini ditunda. Eksekutif otomotif juga memperkirakan Trump akan mengembalikan atau membekukan standar CAFE, Corporate Average Fuel Economy, untuk tahun-tahun 2027 sampai tahun 2031. Demikian laporan kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru dari channel Mobil China. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.